Tes, tes. Hai, selamat datang di channel ini dalam segmen Nardu, Narasi Hindu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah kelahiran Bhisma, kakek Pandawa dan Kurawa. Selamat mendengarkan. Siapakah dirimu, wahai sang dewi? Jadilah istriku. Demikian kata Maharaja Sentanu kepada Dewi Gangga yang berdiri di hadapannya dalam wujud manusia. Raja Sentanu terpesona pada kecantikan sang dewi yang jauh melampaui kecantikan manusia biasa. Dengan sepenuh hati, sang raja meminang sang dewi. Raja berjanji akan memberikan kerajaan, kekayaan, bahkan nyawanya. Dewi Gangga menjawab, "Paduka Raja, aku bersedia menjadi istrimu, asalkan engkau atau siapapun tidak boleh menanyakan dari mana dan siapakah aku sebenarnya. Engkau juga tidak boleh menghalangi apapun yang aku lakukan, baik atau buruk. Engkau tidak boleh marah kepadaku apapun alasannya. Engkau tidak boleh mengatakan sesuatu yang membuatku sedih. Jika engkau melanggar syarat-syarat itu, aku akan pergi meninggalkanmu. Apakah engkau setuju dan bersedia berjanji tidak akan melanggarnya?" Raja yang mabuk kepayang bersumpah akan mematuhi semua persyaratan itu. Akhirnya, Dewi Gangga diperistri dan tinggal bersama Raja Sentanu. Hati sang raja terpikat oleh kesederhanaan, keanggunan, dan cinta Dewi Gangga yang tidak pernah surut. Mereka menjalani kehidupan yang amat membahagiakan. Tak terasa, waktu berlalu sangat cepat. Dewi Gangga melahirkan banyak anak. Setiap anak yang baru saja ia lahirkan, ia bawa dan benamkan di sungai Gangga. Kemudian ia kembali pada raja dengan wajah berseri-seri. Melihat tindakan istrinya yang sedemikian kejam, Raja Sentanu merasa cemas dan sangat sedih. Tapi ia hanya dapat menyimpannya dalam hati. Ia ingat pada janjinya dulu. Seringkali raja bertanya-tanya dalam hati, siapakah sebenarnya permaisurinya? Dari mana ia berasal? Dan mengapa ia bertindak seperti layaknya tukang sihir yang kejam? Karena takut melanggar sumpah dan cinta yang sedemikian besar, raja sama sekali tidak menyalahkan atau mencela perbuatan permaisuri. Demikianlah Dewi Gangga membunuh ketujuh anaknya. Ketika anak ke-8 lahir dan akan dibuang ke sungai Gangga, Raja Sentanu tidak dapat menahan dirinya lagi. Ia berteriak lantang, "Hentikan! Mengapa kau begitu tega melakukan tindakan kejam dan membunuh darah daging sendiri yang tidak berdosa?" Dengan kemarahan yang tertahan, Raja Sentanu menahan permaisuri untuk melakukan tindakan kejam itu. "Wahai Raja yang Agung," jawab Dewi Gangga, "engkau telah melanggar janjimu padaku. Hatimu telah tertambat pada anak ini. Berarti engkau tidak membutuhkanku lagi. Aku akan pergi. Baiklah, aku tidak akan membunuh anak ini. Sebelum menghakimiku, dengarkan penjelasanku dulu. Sebenarnya aku adalah Batari Gangga yang dipuja para dewa dan manusia. Aku terpaksa memainkan lakon yang kejam ini karena kutuk Resi Wasista. Resi Wasista mengutuk 8 wasu sehingga terlahir di dunia manusia. Mereka kemudian memohon kesediaanku untuk menjadi ibu mereka. Dengan perkenanmu, aku melahirkan mereka ke dunia. Sebagai balas budi telah menolong mereka, kelak engkau akan mendapat tempat yang lebih tinggi di alam baka. Aku akan membawa anak bungsumu dan membesarkannya. Kelak, aku akan menyerahkan kembali anak ini sebagai pemberianku padamu." Setelah berkata demikian, Batari Gangga menghilang bersama bayi itu. Kelak bayi ini akan dikenal sebagai Bhisma. Beginilah kisah mengapa ke-8 wasu terkena kutuk Resi Wasista. Suatu hari mereka pergi berjalan-jalan di pegunungan bersama dengan istri-istri mereka. Di pegunungan itu terdapat pertapaan Resi Wasista. Salah satu dari mereka melihat sapi Resi Wasista, Nandini, sedang merumput. Keelokan Nandini sungguh memukau dan ia pun berseru kepada para istri. Mereka semua terpesona pada binatang yang mengagumkan itu. Lalu,
Salah satu istri meminta kepada suaminya untuk menangkap sapi tersebut. Si suami yang diminta menjawab, "Apa gunanya sapi itu bagi kita, para dewa? Sapi itu kepunyaan Resi Wasista, penguasa wilayah ini. Manusia akan menjadi abadi jika minum susu sapi itu. Tapi apa gunanya bagi kita, yang telah ditakdirkan hidup abadi? Lagi pula, kita akan celaka jika Resi Wasista murka hanya karena mempertaruhkan hasrat dan kesenangan." Tapi sang istri tidak peduli. Katanya, "Aku punya teman terkasih, ia manusia biasa. Demi dialah aku memintamu mengambil sapi itu. Sebelum Resi Wasista kembali, kita telah pergi jauh membawa sapi itu. Demi aku, penuhilah keinginanku ini. Ini sangat berarti bagiku." Akhirnya suaminya menurut. Kedelapan wasu itu bersama-sama menangkap Nandini dan anaknya. Lalu mereka melarikannya jauh-jauh. Ketika kembali ke pertapaan, Resi Wasista tidak menemukan Nandini dan anaknya. Sapi itu sangat dibutuhkan untuk upacara persembahan hariannya. Berkat kekuatan yoga, Resi Wasista segera tahu apa yang telah terjadi. Ia amat murka dan mengucapkan kutuk atas para wasu. Resi yang telah meninggalkan keduniawian dan hanya memikirkan masalah ruhani, mengutuk para wasu akan terlahir ke dunia manusia. Ketika menyadari bahwa mereka terkena kutuk, penyesalan selalu datang terlambat. Para wasu segera bersimpu di hadapan Resi Wasista untuk memohon belas kasih dan ampunan atas kesalahan mereka. Resi Wasista berkata, "Kutuk telah terucap dan akan berlaku pada waktunya nanti. Prabasa wasu yang melarikan sapiku akan menjalani kehidupan yang panjang dalam kemuliaan. Para wasu lain yang segera setelah terlahir di dunia akan lepas dari kutuk. Aku tidak dapat membatalkan, tapi dapat melunakkan kutukanku." Kemudian Resi Wasista kembali memusatkan konsentrasi pada keheningan yang semula bergolak karena amarah. Seorang resi yang sedang bertapa berata memang mendapatkan kekuatan untuk mengutuk. Tapi setiap kali ia menggunakan kekuatannya untuk mengucapkan kutukan, tingkat kesucian yang telah dicapai akan berkurang. Mendengar itu, para wasu merasa lega. Kemudian mereka menghadap Betari Gangga dan memohon, "Sudilah kiranya Betari menjadi ibu kami. Sudilah kiranya Betari turun ke bumi dan menikahi pria yang bermartabat. Buanglah kami ke sungai Gangga segera setelah kami lahir. Lepaskan kami dari kutukan." Dewi Gangga mengabulkan permohonan mereka. Ia turun ke bumi dan menjadi permaisuri Raja Sentanu. Ketika Dewi Gangga menghilang dan membawa bayinya yang ke-8, Raja meninggalkan semua kesenangan duniawi dan memerintah kerajaan dengan semangat asketisme. Suatu hari, ketika berjalan-jalan di tepi sungai Gangga, dia melihat seorang anak laki-laki yang dilingkupi aura keagungan dan keelokan Dewandra, raja, para dewa, dan dewi. Anak itu sedang bermain panah. Ia berulang kali melepas anak panah ke seberang sungai Gangga. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Tiba-tiba, di hadapannya raja yang sedang takjub pada keelokan dan ketangkasan anak-anak itu. Dewi Gangga menampakkan diri. Sang Dewi mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Katanya, "Wahai Paduka Raja, inilah anak kita yang ke-8. Ia sudah besar. Aku namai Dewa Brata. Aku mengajarinya menguasai seni perang. Kesaktiannya setara dengan kesaktian para Surama. Ia telah mempelajari Weda dan Wedanta dari Resi Wasista. Ia juga menguasai kesenian dan ilmu yang dikuasai Sukra. Terimalah anak ini. Kelak ia akan menjadi pemanah, pahlawan, dan negarawan besar." Kemudian Betari Durga memberkahi anak itu, menyerahkan kepada ayahnya, Raja Sentanu, dan menghilang.
Itulah tadi jalan ceritanya. Jika ingin mengetahui lebih banyak cerita, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi kapan aku update video baru. Dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih telah mendengarkan.